kita lanjut di video part kedua terkait pengantar, masih terkait persamaan diferensial biasa. Nah, kita tahu persamaan diferensial biasa tadi adalah persamaan diferensial harus memuat fungsi tidak diketahui dan turunannya, gitu ya. Di mana fungsi tidak diketahuinya hanya bergantung terhadap variabel bebas x atau satu variabel bebas ya, boleh macam-macam, boleh x, boleh t gitu ya, boleh yang lain. Oke, jadi ada beberapa ekspresi atau notasi yang perlu saya perkenalkan. Jadi kita bisa pakai aksen untuk menuliskan turunan keberapa. Kalau aksennya 1 berarti turunan pertama. Aksennya 2 berarti turunan kedua. Aksennya 3 turunan ketiga. Turunan keempat aksennya 4, turunan kelima aksennya 5, enggak ya. Jadi kalau biasanya kalau turunan keempat karena sudah terlalu banyak aksennya, jadi nanti kalau turunan keempat kita pakai aksen kan jadi begini ya. Terus turunan kelima jadi begini, enggak ya. Ini jadi kayak pemilu, enggak seperti ini. Jadi untuk turunan keempat dan seterusnya itu kita biasanya pakai pangkat, tetapi pangkatnya di dalam kurung. Jadi Anda bisa bedakan antara Y pangkat 4 ini akan berbeda dengan Y begini. Jadi kalau sebelah kiri ini adalah fungsi Y saya pangkatkan 4, sedangkan sebelah kanan adalah fungsi Y yang saya turunkan 4 kali. Ada variabel bebasnya gitu ya. Nah, biasanya untuk penulisan dalam kurung gini, pangkatnya dalam kurung atau turunan ke 4, 5, 6 ini juga kadang turunan ketiga kita sudah pakai Y pangkat 3, sudah tidak pakai Y double aksen gitu ya. Oke, ada juga beberapa buku yang tidak menggunakan aksen tetapi menggunakan dot. Nah, jadi pakai dotnya 1, dotnya 2 gitu. Kalau dotnya 4 kan nggak cukup ya, kepanjangan nanti titik semua gitu ya. Jadi 4 kita juga kembalikan ke sini. Y pangkat 4, Y pangkat dalam kurung 4. Artinya ini turunan ke-4, ini turunan ke-5. Gitu ya. Oke. Nah, Oke, Bu, bagaimana saya bisa tahu variabel bebasnya gitu? Kalau tidak kita sebutkan variabel bebasnya, jadi misalkan saya hanya sebutkan Y aksen sama dengan, mungkin nggak pakai gini aja ya biar lebih enak. Kalau dx kita sudah tahu ya, dia variabel bebasnya yang di bawahnya. Y dot sama dengan Y dot sama dengan Y double dot. Nah, ini kan nggak muncul ya, variabel bebasnya tidak muncul. Jadi variabel bebasnya bebas saja, tergantung dari kalian mau menuliskan apa. Tetapi umumnya variabel bebasnya adalah X. Seperti yang kita pelajari di kalkulus, kita selalu menggambarkan fungsi itu sumbu horizontalnya adalah X, sedangkan sumbu vertikalnya adalah Y, di mana Y sebagai fungsi dari X, gini kan ya. Nah, kita kaitkan saja dengan kalkulus biar tidak terlalu berubah gitu ya. Jadi variabel bebasnya adalah X dan variabel terikatnya adalah Y gitu. Jadi kalau saya tidak sebutkan variabel bebasnya, sebetulnya Anda bisa menyebutkan apapun variabel bebasnya. X bebas, Bu, nama saya Ramadan pakai R, boleh. Nama saya Teta, mau pakai Teta boleh nggak, Bu? Simbol Teta boleh gitu ya. Tetapi secara umum biasanya kita gunakan variabel bebasnya adalah X. Jika tidak X biasanya pakai T. Kalau X itu kan spasial ya, jadi kita kaitkan dengan kalkulus, bisa juga variabel bebasnya itu T. T itu kaitannya nanti dengan waktu. Jadi Y-nya adalah fungsi terhadap waktu gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini variabel bebasnya P, maka saya bisa tuliskan ini harusnya dy gini ya, Y-nya di bawah ini. Ini harusnya dy per dx kuadrat. Dx yang ini harusnya dy d kuadrat Y per dp kuadrat gitu ya. Jadi yang ini P, ini T gitu ya, jadi bebas kalau tidak disebutkan variabel bebasnya. Tetapi kita sepakati saja kita gunakan variabel bebasnya X gitu ya, jika saya tidak menuliskan variabel bebasnya atau variabel bebasnya tidak muncul di persamaan diferensialnya. Oke, ini seperti yang saya sebutkan tadi, notasi Y pangkat dalam kurung N menotasikan turunan Y hingga ke N. Sedangkan kalau Y pangkat N, fungsi Y saya kalikan sebanyak N kali, maka saya tuliskan sebagai Y pangkat N, di mana N-nya nggak pakai kurung ya. Jadi kalau pakai kurung itu turunan ke N, kalau ini adalah pangkat ke N. Ini notasi yang bisa digunakan. Nah, bentuk umum dari PDB order N, karena kita sampai order N, maka harus muncul turunan ke N gitu ya. Kita tahu order tadi adalah turunan tertinggi yang muncul di persamaan diferensial. Artinya kalau turunan tertingginya ada N, ya sudah, berarti persamaan diferensial tersebut adalah order N, gitu ya.
Ini adalah beberapa PDB untuk fenomena pemodelan fenomena sederhana. Jadi saya punya order 2 terhadap Y terkait dengan ini batu yang dijatuhkan dari atas menara. Saya rasa fenomena ini sering sekali digunakan di kalkulus ya. Masalah-masalah real di kalkulus, pemodelan sederhana di kalkulus. Nah, ini batunya ketika saya jatuhkan, artinya tanpa usaha ya, tanpa dilempar ke bawah, tetapi hanya saya lepas gitu ya. Saya berada di atas menara Pisa katakan, kemudian saya lepaskan itu batu ke bawah. Nah, ini kecepatan atau jarak batu itu dari tanah itu bisa kita modelkan sebagai Y double aksen sama dengan G, di mana G ini percepatan gravitasi ya. Jadi ketika saya jatuhkan batu dari atas gedung tinggi, maka jarak batu itu ke tanah akan bisa dicari dengan menggunakan kaitan Y double aksen sama dengan percepatan gravitasi. Kemudian kalau yang ini adalah model parasut gitu ya. Jadi kalau orang terjun payung kita bisa modelkan kecepatan orang itu untuk mencapai atau jarak si penerjun payung dengan tanah. Itu kita bisa kaitannya tentu kita bisa tentu ada kaitannya dengan massa dari penerjun payung sendiri, kemudian kecepatan dari turunnya parasutnya gitu ya. Kemudian orang terjun payung kenapa ke bawah? Karena pasti ada dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian B ini konstanta gitu ya, konstanta terkait yang dikaitkan dengan kecepatan dari penerjun payung turun kuadrat gitu. Ini dapatnya dari mana? Nah, kalau mau baca ini dapatnya dari mana? Kalian bisa baca di buku referensi atau e-book yang sudah saya share di e-learning. Kalau mau baca lebih lanjut ya, di situ ada di problemnya, di problem di bagian 1 itu ada materi terkait ini gitu ya, kalau mau baca-baca. Oke, kemudian kita juga bisa memodelkan air yang keluar dari tangki gitu. Jadi air keluar dari tangki entah bocor atau memang sengaja diberi selang gitu ya. Nah, kalau H adalah ketinggian air di dalam tangki, maka laju air keluar itu kaitannya hanya itu H aksen sama dengan min K akar H. Ini adalah PDB order 1, di mana H sebagai fungsi dari T. Kalau yang parasut tadi, ini PDB order 1, di mana kita cari V, V-nya bergantung terhadap waktu juga. Ini kita cari Y, di mana Y-nya fungsi terhadap waktu juga, gitu ya. Nah, jadi seringkali kalau fenomena real itu yang kita lihat adalah fungsi terhadap waktu, gitu ya. Ini ada vibrating mass, kemudian dan lain sebagainya. Ini pendulum, nanti kita akan coba bahas lebih dalam pendulum ya. Oke, jadi solusi kalau bisa memenuhi persamaan diferensial tersebut. Nah, solusi dari PDB adalah keluarga kurva, bukan lagi satu solusi khusus. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa solusinya bisa jadi berbentuk YX sama dengan X kuadrat plus C. Nah, ini karakternya adalah X kuadrat, C-nya sembarang. Jadi karakternya dia bentuknya begini. Cuman motongnya di mana kita nggak tahu. Nah, karena karakteristiknya sama, cekung ke atas dan memotong sumbu Y di suatu titik gitu ya, maka kita sebut semua kurva ini yang saya gambarkan dengan bentuk seperti ini yang bisa dituliskan sebagai X kuadrat plus C, di mana C adalah elemen bilangan real atau skalar, maka ini adalah keluarga solusi dari PDB kita yang awal. Nah, ini contoh. Nah, jadi kalau saya punya PD solusi fungsi ini adalah solusi ini. Artinya kalau saya plot ya, ini sederhana saja, jadi tinggal kalian pisahkan saja atau kalian integralkan juga beres gitu ya. Integralnya dari cos kita dapat sin. Kalau saya plot begini, bergantung dengan C-nya ya. Nah, ini saya ambil C-nya bilangan bulat. Sebetulnya C-nya juga boleh pecahan ya, jadi dimanapun dia masih merupakan solusi. Semua ini adalah solusi dari PDB kita ini, PDB order 1, dan kita sebut solusinya ini sebagai keluarga kurva ya, keluarga kurva. Kenapa keluarga kurva? Ya, karena dia dalam satu aturan yang sama, yaitu sin X plus E. Nah, ini beberapa latihan soal bisa dicoba agar lebih paham ya terkait apa yang sudah saya jelaskan dari pengantar PDB ini. Ini hal yang penting untuk dipelajari, karena kalau kita nggak tahu ordernya, kita nggak tahu solusinya cocok enggak gitu, kita nggak bisa ngecek ya.
ya nggak tahu ya jadinya kalau dapat apakah nanti solusinya benar atau enggak. Jadi ini penting untuk dilakukan ya. Jadi bisa dicoba, kemudian nanti kita bisa lanjutkan ke Zoom pekan depan ya. Jadi kita masuk pertama kali ke PDB order 1. Yang paling sederhana dari semua PDB adalah PDB order 1. Gitu. Kita akan bahas nanti PDB order 1 nanti metodenya bisa digunakan metode apa saja untuk pekan depan. Oke, kalau begitu saya bisa akhiri singular solution. Ya, singular solution itu solusi yang diperoleh tapi tidak sesuai dengan keluarga kurvanya gitu. Jadi contohnya saya punya keluarga kurvanya ini tapi saya punya solusi lain dari PDB yang memenuhi juga. Nah, ini kita sebut ini sebagai singular solution dari PDB ini. Oke, gitu ya. Jadi bisa dicoba untuk latihan soalnya yang ada di slide 8. Kemudian pekan depan kita akan masuk ke metode menyelesaikan PDB order 1. Oke, kalau begitu saya bisa akhiri untuk video pembelajaran. Semoga bisa dipahami dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.